itu di Lauhil Mahfuz, kalau di dunia lewat para penghafal Quran. Makanya penghafal Quran itu dinobatkan sebagai keluarganya Allah. Kalau sudah keluarganya Allah, enak nggak Bu mau minta apa-apa Bu? Ya, Pak, saya pengen jadi wapres, ya. Ya karena keluarganya, gampang, ya kan? Kecil. Ya keluarganya Pak, ya. Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibunya pengusaha mobil, Pak saya minta versi 1, ambil aja kayak ngambil pisang goreng, betul nggak Bu? Ya karena yang punya. Kita mau minta surga, udah tinggal pilih loh kamu keluarga saya kok, ya kan? Iya. Seperti itu, terpelihara. Allah memelihara di langit, di Lauhil Mahfuz, memelihara di dunia, yaitu kepada para penghafal Quran. Seperti itu. Kenapa? Kok tidak di buku? Karena kalau buku bisa dipalsukan, betul nggak Bu? Ya, rekaman-rekaman pun bisa diselewengkan. Tapi kalau penghafal berdasarkan riwayat, makanya kenapa di awal tadi saya bilang, ingat riwayat yang kita pakai berdasarkan Hafiz An-Asim. Silahkan nanti ibu-ibu baca sejarah ya Al-Quran berdasarkan qiraat riwayat Hafiz An-Asim untuk menambah ilmu pengetahuan baca-baca ya. Coba kita sehari scroll itu Bu. Ya melihat short video, melihat TikTok ya, atau Shopee, itu kalau diakumulasi berapa jam itu? Sempatkanlah sedikit baca sejarah Al-Quran supaya kita lebih semangat seperti itu. Oke, ini terjemahan harfiah tentang Al-Quran mukjizat yang terpelihara. Itu baru terjemahan harfiahnya Bu ya. Oke, sekarang kita akan bahas kenapa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terpelihara. Berarti ya, kalau kita mikirnya itu apa? Mikirnya itu ringan atau mikirnya itu simpel, berarti ada mukjizat yang tidak terpelihara, betul nggak Bu? Ya, ini kan sebagai apa? Sebagai pengikat. Berarti ada mukjizat yang tidak terpelihara, alias saat ini sudah nggak eksis. Ada yang bisa ngasih contoh Bapak Ibu? Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Ya itu nanti pembahasannya tapi agak beda Pak. Agak beda. Agak apa? Agak beda. Ya. Contohnya apa? Kan banyak mukjizat. Mukjizat Nabi Nuh misalkan apa? Punya perahu yang bisa menyelamatkan kaumnya. Nabi Ibrahim ya tidak terdas api ya, tidak membakar api. Ada jimatnya itu Bu. Jimatnya adalah qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dikasih jimat dulu Bu. Apa itu jimat? Dikasih mantra ya, simsalabim ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, katakan wahai api, jadilah engkau dingin supaya aku selamat. Dibaca itu Bu, dan ternyata benar ya. Nabi Ibrahim ketika dibakar api yang begitu dahsyat kayak di ruangan AC majlis silaturahim itu Bu, kita jadi betah, jadi nyaman, sejuk. Tapi mohon maaf, jangan dicoba-coba Bu ya. Ibu goreng tempe Bu ya naru kuni banten alas. Iya, masuk rumah sakit ya. Ya itu kenapa? Kok itu sudah nggak ada? Itu tadi tidak terpelihara. Karena mohon maaf Bu, saat ini mukjizat Nabi Ibrahim itu dikalahkan sama PDAM. Apa PDAM? Pemadam kebakaran, betul nggak? Sekarang ada yang contoh mukjizat Nabi Ibrahim itu PDAM, gitu kan? Apa? Pemadam kebakaran atau PDAM? Pemadam kebakaran, ya. Tapi kalau pemadam kebakaran belum bawa air Pak, juga bukan banyak mantra. Kebakaran cuma baca qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya habis Pak. Bawa air, ya. Nabi Nuh, coba Bu kalau mukjizat Nabi Nuh sekarang itu dipelihara Bu. Wah, orang Islam masih punya kapal atau perahu dari kayu yang gede, ya, nyebrang Merak Bakauni itu, ya bisa sehari semalam. Kalau hujan gak kepanasan panas, gak kehujanannya, gak ada
Betul nggak Bu? Sekarang kalah sama Peri Bu, betul nggak? Kalah sama Peri sekarang Bu, ada AC-nya, ada apa-apanya, ya. Terus cepet gitu kan, bahkan ada yang cuma 40 menit. Coba kalau itu dipelihara Bu, jadi olok-olok kan nggak sekarang? Makanya nggak Allah pelihara, karena itu nggak apa? Ya, tidak apa namanya, sudah tidak layak pada masanya nanti. Masih ada lagi tongkat Nabi Musa itu mukjizat, betul nggak Bu? Mukjizat, ya. Mau apa-apa pakai tongkat. Sekarang kalah sama teknologi Bu, betul nggak? Ya, Nabi Musa, misalkan kita pakai tongkat, ya Allah saya ingin apa namanya nyebrang laut, ya, dia tetap kalah sama kapal laut. Ya Allah saya ingin terbang, misalkan kalah sama pesawat terbang, karena ini sudah apa? Sudah nggak realistis lagi untuk masa saat ini. Makanya sama Allah nggak dipelihara. Itu hanya berlaku pada masanya saja sebagai jawaban dan sebagai bukti akan kenabian, sekaligus untuk menjaga. Makanya Al-Quran dari mulai awal turun hingga sekarang masih utuh, entah itu bunyinya, entah itu tulisannya, entah itu huruf-huruf jusnya dan lain sebagainya, masih utuh 100%. Ya, makanya kalau memang Al-Quran sedemikian rupa, berarti ada pesan apa Bapak Ibu? Ada pesan supaya kita itu menjaganya, ya. Allah menurunkan surah Al-Baqarah di awali Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Supaya kita termotivasi gitu loh Bu. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitab yaitu kitab yang dimaksud adalah Al-Quran la raiba fihi. Gak ada keraguan, alias masih orisinil. Berarti yang bisa kita pahami di sana ada kitab-kitab yang gak orisinil, alias diubah-ubah. Mohon maaf, kebetulan leluhur saya Bu, ya, nenek saya dari garis ibu itu Nasrani. Nenek saya dari garis ibu Nasrani, bahkan di Palembang punya gereja sendiri Bu, yang belum mualaf, ya. Punya gereja sendiri, ya. Kita tadi ngobrol, mereka itu kitabnya banyak Bu. Ada Matius, ada Yohanes, ada Markus, ada Lukas. Belum ada ala Kristen Ortodok atau Kristen Koptik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Itu kitabnya benar-benar beda. Terus mereka juga bilang gini, wah Al-Quran juga banyak versinya. Tadi yang dibaca wadduhi wal laili idza saji siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu juga beda versinya. Pertanyaannya, ya, kalau Quran kita itu ada versi bacaan, bahkan versi tulisan. Ini supaya bukti Bu. Kebetulan kami punya Quran dengan riwayat yang berbeda. Mungkin Ibu bisa timbang-timbang sekilas, ya, mungkin bisa dilihat yang lain. Gimana Bu aja bisa baca? Insya Allah, tapi beda nggak Bu? Ya, itu perbedaan tulisan karena ada perbedaan bacaan. Mungkin yang lain biar nggak penasaran Bu, ini baru satu contoh. Berarti saya bawa 2 riwayat. Ini riwayat Hafiz, itu riwayat Warash, ya. Sama Bu, muatannya sama. Jadi yang beda itu cuma versi tulisan dan versi cara baca. Yang lain dilihat saja Bu supaya nggak penasaran, ya. Itu cetakan Saudi, ya. Kami sengaja beli karena kalau itu harganya terjangkau biasa. Coba yang tengah-tengah Bu, yang tengah-tengah, ya. Yang tengah-tengah. Tulisannya maksud saya tulisannya Bu, ya. Ya. Beda nggak? Beda Bu, ya. Kalau bacanya rada mirip-mirip, ya. Baik, ini sebagai contoh. Pertanyaannya, apakah versi tulisan yang beda dan versi bacaan yang beda itu juga berpengaruh kepada arti dan makna? Kalau Al-Quran Bu, tidak. Ya saya tadi kan sudah kasih contoh. Orang Jawa bilang opo, ya kan? Orang Betawi bilang ape, ya. Orang Palembang apo,
bahasa Indonesianya apa? Artinya ya itu, betul nggak? Iya, ini sebagai analogi dan contoh perbedaan ucapan atau logat bahasa kitanya Bu ya. Perbedaan logat dan perbedaan tulisan itu tidak berpengaruh kepada makna. Nah betul, kalau memang Al-Quran dikatakan sebagai apa tadi? Banyak versinya betul, tapi versi yang tidak merubah arti dan makna. Berbeda dengan kitab apa tadi Bu? Mohon maaf, ini bukan berarti menyalahkan. Dan ini hanya sekedar perbandingan. Ya, dengan kita perjanjian lama, kita perjanjian baru, ya. Lagi-lagi tadi Bu, rata-rata Bapak Ibu, ini jangan kasih tahu ya. Orang mu'alaf itu rata-rata itu justru ketika malah mendalami Injil, malah mendalami apa Pak? Injil. Loh, gimana sih agama saya? Ya, ada yang Koptik kitab Injilnya beda, ada yang Protestan Injilnya beda, ada yang Katolik Injilnya beda. Akhirnya bingung sendiri Bu. Setelah itu dia memutuskan untuk mualaf. Rata-rata begitu, rata-rata ya. Makanya Bu, mereka ada nggak Bu tahsin Injil? Ada nggak? Pesantren hafal Injil, ada nggak? Karena kalau itu terjadi mereka jadi mualaf semua nanti Bu. Justru malah bingung setelah belajar Quran. Kalau kita tahsin fair, siapa mau belajar silahkan. Ya, bahkan ketika kita baca pun dibuka pertanyaan. Mohon maaf, kami pernah tanya kepada ibu, Mak, saya kan bilangnya Mak ya. Dulu waktu ikut ke kebagian, bahasanya kebagian lah ya. Itu ngapain aja? Ya udah, pokoknya kita di sana dengar khutbah, ya, terus nyanyi, habis itu pulangnya dikasih besek, seneng jadinya Bu. Tapi dengan syarat pakaiannya harus rapi Pak, ya. Kalau nggak punya jas, usahakan pakai jas. Nggak punya sepatu, pinjam sepatu. Itu hebatnya Pak, yang perlu kita contoh. Kalau sudah ke rumah Allah itu mereka pakai dandanan yang terbaik. Dan itu ajaran Islam sebetulnya Pak. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik kalian ketika masuk masjid, karena mau menghadap Allah untuk mengadukan semua permasalahan kita. Seperti itu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ya itulah makna terpelihara. Ya, Al-Quran mujizat terpelihara, berarti di sana ada mujizat-mujizat yang apa Pak? Ya, karena apa? Itu sudah tidak realistis lagi dengan zaman saat ini. Ada lagi mujizatnya siapa Bu? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Apa itu mujizat Pak? Menyembuhkan orang yang penyakitan, ya kan? Sekarang ini sudah ada dokter-dokter, ya kan? Kita kalau cuma pakai simsalabim amah gadabra obatin orang ya dikira dukun, betul nggak Pak? Dikira dukun ya harus pakai ilmu medis, harus ada risetnya untuk menyimpulkan ini penyakitnya itu, ya. Tapi untuk mukjizat menghidupkan orang sengaja tidak dilestarikan karena itu akan bikin apa Pak? Akan bikin gaduh kehidupan nanti Pak. Ya kan? Itu sengaja tidak Allah dilestarikan. Makanya sifat mukjizat itu nggak bisa diulang. Sifatnya apa Bapak Ibu? Mukjizat nggak bisa diulang, tidak bisa direncanakan. Tidak bisa diulang, tidak bisa direncanakan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi Allah bilang apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti di sana ada kitab-kitab yang buat kita ragu. Ini Allah yang menjamin. Apa jaminannya dari Allah? Tadi sudah kita baca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra. Apa itu arti al-dzikra? Ya, dzikra yaitu sesuatu untuk mengingat Allah. Jadi kalau ingin ingat Allah, baca Quran, gitu kan? Kalau baca Al-Quran pasti ingat Allah. Ya, kalau kita lagi nggak iling, gitu kan, lagi lalai, itu pasti lagi nggak baca Quran. Ya, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang bertanggung jawab untuk memeliharanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan kemudian sekarang apa sih bukti-bukti daripada kemukjizatan Al-Quran? Seperti itu ya. Kalau memang Al-Quran itu mukjizat, apa bukti-buktinya?
Bukti-buktinya banyak. Kita hidup, ya, dalam kehidupan kita ada istilah apa Bapak Ibu? Ada istilah misalkan kehamilan. Apa Pak? Kehamilan, melahirkan, pernikahan. Ternyata, ya, semua yang dipelajari oleh para dokter itu sumbernya juga Al-Quran. Allah sudah menggambarkan dengan detail. Dengan apa? Dengan detail tentang penciptaan manusia. Apalagi misalkan, ya, misalkan tentang ilmu sains. Ilmu apa Bapak Ibu? Ilmu sains. Sekarang ini kan sains luar biasa. Adanya ini semuanya kan karena adanya ilmu sains. Ilmu yang sangat kita butuhkan. Al-Quran itu sudah ngasih isyarat. Al-Quran sudah ngasih isyarat. Kita waktu belajar di SMP atau di SD itu belajar ilmu biologi kan Bu ya. Ya, ada tumbuhan-tumbuhan yang itu perkawinannya lewat serbuk yang dihembuskan angin. Namanya apa Pak? Ya kayak jagung, kayak padi itu loh Bu. Ya, kelengkeng juga, pokoknya itulah. Jadi itu karena angin yang berhembus jatuh itu bisa membuahi yang lain. Ternyata itu sudah Allah informasikan dalam surah Al-Hijr. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami mengirimkan angin supaya tumbuhan-tumbuhan itu bisa berkembang biak karena ada proses perkawinan tadi lewat angin. Bayangin Pak, itu sudah Allah kasih tahu. Lalu diteliti itu oleh orang-orang. Ya, ternyata muncullah rumus tadi. Terus kemudian kenapa ada pesawat dan lain sebagainya, ada satelit. Allah sudah kasih isyarat dalam surah Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi, ini sabaqtum an tanfudu min aqtari samawati wal ard tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, enggak kamu takut. Ingat, Allah nyebutnya manusia, Bu. Enggak peduli muslim, enggak peduli kafir. Yang mau melakukan penelitian untuk bisa bikin pesawat, untuk bisa bikin satelit, untuk bisa bikin alat luar angkasa, Allah sudah kasih ilmunya, tinggal kalian mau mencari atau tidak. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kalian ingin menembus luar angkasa, silakan. Atau bahkan mungkin ada Bapak Ibu bosan tinggal di bumi, planet bumi. Ini planet bumi ya. Misalkan Bapak Ibu pengen tinggal di planet Saturnus, Uranus, silakan Bu. Di sana kaplingan masih gratis, ya. Di sana kaplingan gratis, silakan kapling selebar-lebarnya gratis. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menembus luar angkasa? Bisultan kata Allah, yaitu dengan kekuatan. Apakah kekuatan otot Bu? Ya kan? Buat tangga ribuan kilometer nyeblok, ya. Jatuh nggak mungkin, yaitu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pesawat satelit. Itu Pak, itu sebetulnya ilmu Allah. Tapi Allah adil Pak. Kamu meskipun muslim, kamu meskipun beriman kepada saya, kalau nggak mau meneliti ayat ini, no, nggak akan dapat. Jelas nggak? Iya, Allah adil. Adil kata Allah, adil. Itulah makna dan tafsiran daripada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Orang Yahudi Nasrani kalau memang mereka gigih dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat. Allah nggak tutup-tutupi Pak, Allah adil. Sedangkan kita yang rajin rukuk, sujud, baca Quran, tapi nggak mau belajar seperti itu, ya udah, ya kita ngekor, kita ikut. Makanya kan aneh Pak, HP itu kapan sih made in Saudi kan gitu Pak kira-kira Pak. Ini asli nih Pak. Kalau kita baca Thailand, mana Cina, ya sekali-kali made in Saudi, Mesir gitu kan Pak ya. Tapi kalau risol, gorengan made in mana Pak? Bakwan, bakso made in Pak Sulaiman ya. Ya, itulah mukjizat. Artinya memang Allah itu ya benar-benar tidak omong kosong, tidak omdo. Tapi ingat, Allah itu pengen kita itu tidak seperti apa Bu? Tidak seperti
Sesuatu yang ingin disuapin Allah nggak ingin itu. Karena yang Allah nilai itu sebetulnya usaha kita, Pak, bukan hasilnya. Allah itu supaya kita menginginkan mau berusaha. Allah hanya ngasih isyarat-isyaratnya. Hanya ngasih apa, Pak? Ngasih isyarat-isyaratnya. Makanya Bapak Ibu, di antara yang orang yang cerdas itu bisa membaca isyarat. Bisa membaca apa? Isyarat, ya. Tapi itu harus berdasarkan wahyu, Pak, ya, bukan berdasarkan mimpi, ya. Mimpi, wah saya punya isyarat itu kuburannya wali ini, kuburannya wali itu. Lagi musim kan, Pak, ya, seperti itu. Wah, seperti itu masalah itu, Pak. Masalah, ya. Masalah saya mimpi ini kuburannya wali ini, Habib itu, dan seterusnya. Masalah kalau seperti itu, Pak. Tapi kalau isyaratnya dari Al-Quran dijamin, ya, Yahudi Nasrani orang Barat saja, ya, tahu hasilnya, tahu manfaatnya. Baik Bapak Ibu, inilah Al-Quran, mukjizat yang terpelihara. Berarti kalau kita ingin merasakan mukjizatnya Al-Quran, mari sama-sama kita pelihara Al-Quran. Ya, dengan cara apa? Pertama memang ya dengan membacanya dengan fasih, dengan mengikuti program tahsin ataupun qobdar. Kemudian ya kita berusaha sedikit-sedikit untuk memahami arti dan kandungannya. Kemudian kita amalkan sebisa mungkin. Ingat, ini kan punya anak, punya cucu-cucu, Bu, ya. Silahkan kasih motivasi sesuai dengan bakatnya. Yang bakatnya katakanlah ingin jadi polisi, ingin jadi ini, ceritakan tentang Nabi Musa, ceritakan tentang Dzulqarnain, itu motivasinya. Dapat nanti motivasinya. Yang ingin jadi dokter, ceritakan tentang ayat-ayat penciptaan manusia, di antaranya surah Al-Alaq, ya, surah Al-Furqan ataupun surah Al-Hajj, ya, itu menceritakan tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Yang ingin jadi apa, Bu? Misalkan yang ingin jadi ahli teritorial, tentang apa, ahli geografis, Bu, ya, ceritakan tentang siapa Nabi yang mengembara, Bu, ya, Nabi Zakaria. Pokoknya banyak ada nabi-nabi seperti itu, ya. Ataupun nabi yang ingin punya keahlian di dalam ngurus apa, masyarakat, ingin jadi katakanlah pejabat, ingin jadi presiden, ceritain tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Harus seperti itu dulu, Bu, ya. Jadi kadang-kadang kita itu ngasih motivasi anak kurang tepat. Ada kan yang ngasih motivasi dengan game, katanya wah game ini mencerdaskan. Ya, mencerdaskan gimana? Habis waktunya, betul gak, Bu? Motivasinya pakai Al-Quran. Kalau cuma sekedar hiburan dikit-dikit nggak masalah lah, ya, supaya dia tidak frontal. Tapi kalau sebagai alasan ini mencerdaskan cerita Al-Quran, ya. Solusinya gimana, ya, Bapak Ibu harus rajin, bukan hanya sekedar baca, Bapak Ibu, ayatnya tadi baca terjemahannya, ya, baca terjemahannya. Itu yang sering dielulukan ataupun sering digaungkan oleh hasil kan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Al-Quran mukjizat yang terpelihara. Dan di antara memeliharanya itu, mohon maaf, kita harus punya hafalan dikit-dikit. Dikit-dikit kalau diterusin jadi banyak, Bu, ya. Dikit-dikit sama dengan banyak, ya. Orang takut ditambah orang takut setengah takut, kan begitu, Pak, ya. Dikit-dikit nanti jadi banyak. Makanya di acara tahsin kami sengaja, ya, memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin hafal dari mulai Al-Duha sampai An-Nas. Itu memang pertama kali yang disebut dengan Qisarus Suwar. Qisarus Suwar itu artinya surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu dari mulai Al-Duha sampai An-Nas. Itu minimal fasih. Pertanyaannya bagaimana Ustaz supaya kita itu bisa hafal ataupun bisa menghafal? Pertama ya memang niat dulu, Bu, niat. Ya, niat dulu pertama. Innamal a'malu binniyat, idza sadaqal 'azmu wa tahasabil. Kalau niat itu benar-benar tulus, ikhlas lillahi ta'ala, nanti jalannya akan ada kok, ya. Karena pengalaman orang dalam amal itu berbeda-beda. Yang kedua, teknisnya dibaca dulu dengan fasih dan lancar. Jangan buru-buru hafal. Dibaca dulu dengan fasih dan lancar. Bila perlu disuruh nyimak orang yang lebih paham. Setelah itu kita mulai menghafal. Kita partisi saja, Pak.
misalkan wadduha itu ada 5 baris, kita partisi per 1 baris, ya. Kalau sudah 1 baris selesai, kita simpen dulu, baru baris yang kedua selesai, kita simpen dulu sampai baris yang kelima selesai, baru nanti ulangi dari awal. Nah, kesalahan kita ngapal tuh begini, Pak. Misalkan mau ngapal Amayata ya, dapat 5 ayat, besok ulangi lagi Amayata, ulangi lagi Amayata, sehingga yang lancar itu cuma ayat pertama dan kedua atau ayat-ayat awal. Ayat tengah mulai ngeblank, mulai acak-acakan, ayat terakhir hilang karena volumenya nggak sama, Pak. Volumenya nggak sama, jadi dipartisi, ya, dipartisi. Baris pertama selesai, nanti mulai ngapal jangan dari baris pertama lagi, langsung baris kedua selesai, langsung baris ketiga. Baru kalau sudah semuanya selesai, direview, diulang dari awal. Nah, terus kalau sudah bisa membaca tanpa melihat, tolong diulang minimal 10, maksimal 40. Kalau sudah bisa ulang 40 kali tanpa melihat, itu hafalannya dijamin mungkin. Apa itu mungkin? Ngelotok kering, Pak. Mau sambil jungkir balik gak akan keliru itu baca. Nah, itu tips untuk menghafal. Mengingat apa? Ingin dalam rangka memelihara apa tadi Bapak Ibu? Memelihara itu sama sekali bukan karena kita koleksi semua Quran, tidak. Itu memang bagian sarana, tapi memelihara yang sesungguhnya itu bagaimana Al-Quran itu yang tadinya di mushaf tertransfer di hati kita, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan merasakan mukjizatnya Al-Quran sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Baik, masih ada waktu 10 menit bagi yang ingin menambahkan atau bertanya. Ya, silakan Ibu Juk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini dalam surat Al-Fatihah, ayat 5, surat Al-Fatihah ayat 5, kalau nyambung ke ayat 6 itu saya sering mendengarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu begitu Pak Ustadz, itu kenapa dibaca seperti itu? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ju pertanyaannya. Pertama, kami ingin menegaskan ayat Al-Quran itu tidak ditulis di awal, tapi ditulis di akhir, Bu, ya. Penomoran ayat itu ditulis di belakang. Gak kayak kita nomorin kan, rukun Islam 1, ya, misalkan syahadat 2, salat 3. Kalau Al-Quran itu Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Jadi bukan ayat 1 Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Makanya kan sering keliru di situ, Bu, ya. Ya, karena kita melihatnya seolah-olah yang awal itu untuk ayat yang akan datang. Maksudnya ayat itu, Bu. Padahal angka itu untuk ayat yang sudah dibaca. Oke, itu hanya sekedar menjelaskan supaya kita tidak salah dalam menentukan ayat. Yang kedua, bagaimana dengan bacaan wasol surat Al-Fatihah ayat 6, ayat 5 masuk ayat 6. Iya karena kedua, iya karena nasta'in. Berarti kita nulis nasta'in saja, ya. Di sini ayat 5, ya. Ayat 5. Ya. Jadi Al-Quran itu bacaannya disebut gharib. Apa itu? Qiraatul Quran, kaifiyatul qiraatil Qur'ani gharibun. Jadi cara membaca Al-Quran itu unik.
Apa Bu? Unik. Gharik itu bisa disebut apa? Unik, ya. Bagaimana tidak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau waqaf. Ya ternyata ketika diwasal agak sedikit berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok begitu aneh? Terus terang kami pernah diprotes tuh, ya, bukan di sini, di sana, di luar. Jadi tanya imam Ramadan dipesenin sama TKI Ustaz, di sini tarawihnya 23 rakaat. Ya kan nggak mungkin saya bacanya awal-awal tuh, ya. Nggak mungkin pakai bacaan tajwid, nggak mungkin pakai bacaan apa? Tajwid itu murotal dulu ya. Tapi harus pakai bacaan hadr, ya. Tempo bacaan Al-Quran kan ada 3. Yang pertama tahqiq, bacanya itu perlahan, ya. Bacaannya itu kalau bahasa kitanya difaseh-fasehin gitu ya. Terus yang standar itu murotal, yang sering kita dengar namanya tadwir, itu bacaan standar. Ada yang ngebut namanya hadr. Dan ini semuanya tartil. Ingat semuanya apa? Semuanya tartil apabila dibaca sesuai dengan makhraj dan hukum bacaan. Ya otomatis dulu saya baca Al-Fatihahnya sambung-sambung ya kan. Al-Fatihah cuma 2 nafas itu. Al-Fatihah cuma 2 nafas, 23 rakaat. Bayangin. Ya sedangkan tuntutannya nggak boleh lebih dari 40 menit. Ya. Otomatis ini saya sambung-sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Habis itu ditanya, Ustaz, baru kali ini saya dengerin bacaan Nuhdina. Itu asalnya dari mana? Ya saya jawab santai, Pak, itu asalnya dari Al-Quran. Langsung ambil Al-Quran. Ya, Bapak baca ini gimana? Nasta'in Ustaz. Terus kalau dilanjut, emang boleh dilanjut? Akhirnya kan begitu pertanyaannya. Boleh Pak, yang penting tahu kaidahnya. Ya, karena di sini huruf akhirnya dhamma, ya kan? Maka kita langsung lari ke sini. Kenapa tidak nu'ihdina? Betul nggak Bu? Kenapa tidak nu'ihdina? Nah ini bahas ini bisa 3 jam Bu. Serius. Bahas alif ini bisa 3 jam, itu pun paling yang paham separuhnya. Ini namanya hamzah wasol. Saya perjelas Bu ya.